أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya cintai, yang saya hormati dan saya patuhi, pengasuh Majlis Ta'lim wa Dzikir Al-Futuhat yang saya hormati, yaitu akhi fillah walillah Kyal Haj Abdul Fattah atalallahu umrah wa hafizahu min kulli balwa fid dunya wal ukhra. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis Ta'lim dan tentunya di situ adalah diadakan pengkajian ilmu dan mengajak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah aslul kulli khair, pokok daripada menghasilkan segala kebaikan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ibadah jika tidak didasari dengan ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu ibadah memerlukan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu dengan orang yang berilmu walaupun ibadahnya hanya yang wajib. Nabi berkata, fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaanku, yaitu Nabi Muhammad di antara sahabat yang paling rendah. Kalau kita bandingkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling afdal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sejuta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sebanding dengan Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi kalau dibandingkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang terendah derajatnya. Riwayat yang lain, kafadlil gamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaannya bulan purnama di antara bintang-bintang yang kecil. Dalam ayat Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ai la yastawuna fid dunya wala fil akhirah. Tidak sama derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, baik di dunia maupun ada di akhirat. Apa bedanya kita dengan Imam Syafi'i? Apa bedanya kita dengan Wali Songo? Sama-sama manusianya, yang lahir bayi, yang makannya juga makan nasi.
Yang membedakan mereka ahlul ilm, sedangkan kita adalah orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu. Tapi ketahuilah bahwa al-ilmu lahu adab wal amal lahu adab. Ilmu itu perlu untuk diamalkan. Ilmu itu ada adabnya, amal juga ada adabnya. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Kalau orang punya ilmu, harus diteruskan dengan beradab dengan ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Tahu tentang kewajiban sholat tapi nggak sholat, itu orang tidak beradab dengan ilmu. Tahu tentang kewajiban puasa Ramadan tapi tidak puasa Ramadan, itu orang tidak beradab dengan ilmu. Tahu tentang kelebihan keutamaan sholat berjamaah, sholatnya tetap sendiri. Tahu tentang keharaman berzina, tetap dia berzina. Tahu tentang haramnya berjudi, dia tetap berjudi. Ketahuilah bahwa orang itu adalah berilmu tapi tidak beradab dengan ilmu. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Adabnya ilmu yaitu kamu harus mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, maka ada adabul amal, adabnya beramal. Adabnya beramal. Apa adabnya beramal? Al-khusyu', al-khasyah, al-ikhlas, al-hudur. Khusyuk dalam beramal, ikhlas dalam beramal, ta'zim terhadap yang diamal untuknya, maka itu adalah adabul amal. Masya Allah, dia tahu bagaimana pahalanya sholat berjamaah di masjid. Berangkat ke masjid sholat berjamaah berarti sudah melaksanakan adabul ilm. Tapi masuk masjid tidak beradab. Masuk masjid dengan kaki kiri. Dia sholat asal-asalan, nggak ada khusyuk. Dia membicarakan urusan duniawi ada di masjid misalnya. Dia banyak tertawa ada di masjid. Maka orang itu adalah tidak beradab dalam amal. Karena itu majelis taklim ini kita adalah untuk menggali ilmu. Di sini kita harus perlu adab, saudara. Ketika itu beradab, maka kamu akan dapat nurul ilm nantinya. Kamu di situ akan dapat barakatul amal nantinya. Amal makbul dan ilm nur. Amalnya diterima dan ilmnya akan menjadi cahaya, saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak orang mengetahui pahalanya bersolawat kepada Nabi. Itu adalah ilmu. Kemudian mengadakan maulid Nabi, itu adalah sudah mengamalkan ilmu. Tapi kadang-kadang tidak memperhatikan adab dalam amal. Menghadiri maulid Nabi sambil menghisap rokok, tidak ada adab dengan amal. Kemudian dengan bergurau, itu tidak adab dalam beramal. Maka ketika amal tidak beradab, amalnya akan menjadi maib. Dan nanti yang dikhawatirkan amalnya jadi mardud nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perlu ta'zim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah pertanda hatinya penuh dan takwa kepada Allah. Titik beratnya ada di ta'zim. Wa man yu'azzim. Ta'zimullah itu adalah bukan dengan mercon. Ta'zimullah itu adalah bukan dengan suara gemuruh. Tapi ta'zimullah adalah dengan khusyuk, dengan huzurul galab. Karena itu ketika malam hari raya, bukan beduk sebetulnya yang menjadi syiarnya hari raya,
walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena itu kadang-kadang kita melihat, Masya Allah, umat Islam ini senang dengan majelis ilmu, ribuan yang hadir, tapi kok kurang ada takdir, karena ta'zimnya, adabnya di dalam beramal yang kurang, ya ikhwani. Adabnya yang kurang ada. Nah, disinilah Nabi SAW mengajarkan kita untuk beradab, sehingga beliau menyatakan al-adab fawqul ilm. Fawqul ilm, adab itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu, bahkan lebih tinggi daripada amal, saudara. Kalau kita berbicara tentang ilmu dan amal, satu sholat, sahnya sholat misalnya, kita menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, melaksanakan syarat dan rukun, maka sah. Naam. Tetapi kalau tidak beradab, kita juga punya nilai sendiri, apalagi Allah. Contoh, ada orang pakai sarung nggak pakai baju, ngimamin sholat Jumat, sah apa nggak sah? Tertutup auratnya sah, tapi diusir dari masjid. Nggak pantas kamu jadi imam. Kenapa? Karena penilaiannya adalah bukan ilmu, tapi dengan adab. Ibu Jum'ah pakai kaos oblong, kelihatan ketiaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sah apa enggak sah? Sah. Ilm menyatakan sah, tapi tidak ada adab. Maka diturunkan itu khotib. Saya sendiri nggak mau dengarkan khutbahnya kalau model begitu. Karena itu perlu adab ilmu tadi itu. Ketika ilmu tanpa adab, maka akan menjadi aib dalam amal nantinya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa orang berjalan yang dia tujuannya dia berjalan untuk mencari ilmu yang manfaat, maka Allah mudahkan jalannya dia ke surga. Amin. Menuju ke surga tidak mudah, Pak. Harus melalui sakaratil maut. Mati itu harus selamat daripada su'ul khatimah. Kemudian harus dia tadi itu selamat daripada fitnatul qabr. Pertanyaan mungkar dan nakir. Setelah itu harus selamat dari hisab, dari timbangan amal. Setelah itu dia harus selamat daripada jembatan sirat, baru dia masuk surga. Sulit masuk surga, tapi bagi orang yang senang berjalan untuk mencari ilmu yang manfaat, dimudahkan jalannya ke surga. Artinya sakaratul maut akan diringankan oleh Allah. Kemudian matinya insya Allah dia husnul khatimah. Amin. Kuburannya akan menjadi kebunan surga. Amin. Timbangan amalnya akan menjadi berat kebaikannya. Amin. Hisabnya akan ringan. Amin. Melewati jembatan sirat secepat kilat, masuk surga dengan Amin. Ada di ilm al-khair. Tapi perlu untuk diamalkan itu ilm. Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, ya itu orang dungu, orang bodoh. Ada singa di muka, ada seorang pendekar bawa pedang, Pak, punya pedang yang tajam, punya tombak, di punggungnya ada panah banyak, anak panah banyak. Singa mau menerkam dengan dia. Kira-kira cukupkah dengan membawa pedang akan selamat? Nggak cukup. Kecuali kalau dia menggunakan pedang tadi itu untuk melindungi diri daripada si singa. Begitulah juga 1000 kitab yang dihatamkan. Perpustakaan penuh dengan kitab. Kemudian
setan mengganggu dia, dunia mengganggu dia, fitnah mengganggu dia, dia tidak mengamalkan ilmunya. Ketahuilah itu ilmu segudang pun tidak ada manfaat, sama dengan orang yang punya pedang tidak menggunakan pedangnya, saudara. Nggak ada manfaatnya. Malah orang yang punya ilmu kok dia melanggar ilmunya, itulah orang yang bodoh. Kata Nabi menghikayatkan firman Allah, "Yabna Adam, ati' rabbak fatusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahilan." Wahai manusia, taatlah kepada Allah, kamu akan disebut orang yang berakal. Jangan maksiat, kamu akan disebut orang yang bodoh. Saya mau tanya, kalau ada kabel listrik tegangan tinggi, kemudian ada tulisan di situ, awas kabel listrik tegangan tinggi. Ada gambar tengkorak lagi. Kemudian ada anak kecil pegang kabel itu mati. Wajar atau tidak wajar? Wajar, anak kecil. Ada orang buta megang itu kabel mati. Wajar atau tidak wajar? Wajar. Wajar, orang buta. Ada orang gila pegang itu kabel mati. Wajar atau tidak wajar? Wajar, orang gila. Ada orang profesor, ada orang punya ilmu hebat, awas listrik tegangan tinggi, bahaya, gambar tengkorak, megang mati. Wajar atau tidak wajar? Wajar. Tidak wajar. Mana yang bodoh? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Keempat. Orang yang paling bodoh adalah yang punya ilmu tapi tidak mengajarkan ilmu. Paham ya? Karena itu bahaya sekali kalau sudah ngerti tapi melanggar. Itu orang yang bodoh. Ya ikhwani, kita harus paham. Ilm yumayyiz bainal insan wal bahaim. Ilmu itu yang akan bisa membedakan keutamaan manusia dengan binatang. Banyak manusia bangga dengan larinya, sehingga dia juara lari dunia, dikasih piala, terkenal ada di mana-mana, dimuat ada di berita, ada di koran, ada di majalah, karena larinya kenceng. Padahal kuda balap lebih kenceng larinya. Coba kalau diadu sama kuda balap, kalah dia. Ada lagi bangga dengan renangnya, terkenal ada di mana-mana karena indah renangnya. Coba kalau diadu dengan lumba-lumba, lumba-lumba lebih indah renangnya, saudara. Ada lagi karena karatenya, tinjunya hebat, juara berat dunia. Tinju Mike Tyson misalnya, coba kalau diadu dengan singa, berapa ronde kira-kira Mike Tyson? Ada lagi karena gede badannya, binaraga, wih, yang ototnya besar-besar tuh. Untuk membuat binaraga tuh, membuat otot bentuk badan yang model begitu, nggak mudah. Makanan harus bergizi. Bisa dibayangkan kalau setiap hari 10 biji telur, 1 bulan berapa? 300 telur. 1 tahun berapa? 3.600 telur untuk 1 orang. Payah itu ayam gara-gara dia. Kemudian harus dia push up setiap hari sekian ratus kali.